Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut lagi. Kita akan belajar tentang trigonometri. Nah, ini materi yang cukup sulit ya. Dan kalian baru nih mempelajarinya sekarang. Trigonometri adalah perbandingan antara tiga buah sudut dan garis. Nah, tiga buah sudut dan garis tentunya ada pada segitiga ya, segitiga. Nah, kita belajar dulu dari awal nih, dari dasarnya trigonometri, yaitu kita belajar tentang segitiga siku. Nah, gitu ya. Jadi segitiganya harus siku. Maaf ya, garisnya kelewat sedikit, nggak apa-apa. Nah, ini segitiga siku. Nah, segitiga siku ini biasa kita sebut A, biasa kita sebut B, kita sebut dengan C. Tentunya panjang C lebih panjang dari A dan B. Atau segitiga yang paling umum ya, yang paling umum, segitiga siku yang paling umum yang biasa kalian pelajari. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya 3 cm, ini 4 cm, ini pasti 5 cm gitu ya. Karena kan rumusnya adalah C didapat dari A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Nah, seperti itu ya. C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau nyari B kuadrat adalah C kuadrat diambil A kuadrat. Kalau nyari A didapat dari C kuadrat diambil B kuadrat. Nah, ini kalau udah 3, ini 4, ini pasti 5. Itu ya. Perlu saya jelasin lagi nggak? Gambarnya agak bergerak sedikit. Nah, gitu ya. Perlu dijelasin lagi nggak? Karena begini. Kan kita nyari C kuadrat ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 dikuadratin 3 kali 3 ya. 9. 4 dikuadratin 4 kali 4. 16. Hasilnya 25. C kuadrat adalah 25, maka C adalah akar 25, yaitu 5. Maka sini 5 ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang trigonometri, yaitu perbandingan antara kedua buah sisi. Kita akan bahas perbandingannya aja nih dulu nih. Nah, si 3. Nah, di sini saya akan sebut sebuah sudut, yaitu sudut alfa. Sudut alfa di sini. Nah, ini adalah sudut. Nah, ini akan menjadi titik tumpu kita dalam menyebut semua bagian-bagian dalam segitiga ini. Nah, kadang kan segitiga bisa berubah-berubah ya, bisa seperti ini gitu ya, bisa ke arah sini gitu ya. Maka kita harus punya penyebutan yang tetap gitu. Kita harus punya penyebutan yang tetap untuk segitiga-segitiga ini supaya saat mereka berubah posisi kita nyebutnya tetap sama. Nah, maka ini sisi sebelah sini, si 3 ini akan saya sebut sebagai depan. Kenapa depan? Karena dia berada di depan sudut. Nah, ini sudutnya ya. Dia berada di depan. Kita sebut sebagai depan. Yang ini akan kita sebut sebagai miring. Nah, ada 3 buah sisi dalam segitiga, yang miring cuma 1. Miring. Gitu ya. Sedangkan yang ini tepat berada di samping sudut. Tegak, garis lurus ya, garis lurus depan sudut namanya depan, garis lurus samping sudut namanya samping. Nah, gitu ya. Depan, miring, samping. Nah, kita lanjut ya. Seandainya nih gambarnya Bapak ubah gitu ya, gambarnya Bapak ubah, Bapak balik, gambarnya seperti ini. Sudutnya ada di sini. Ini tetap kita sebut sebagai depan. Ini kita sebut sebagai samping. Kenapa ini depan? Karena ini ada di depan sudut, ini ada di samping sudut, sedangkan yang ini kita sebut sebagai miring, gitu ya. Jadi walaupun gambarnya diubah-ubah, persepsi kita sama. Siapa yang depan, siapa yang samping, dan siapa yang miring. Nah, ini penting banget anak-anak, karena perbandingan segitiga itu akan ditulis seperti ini. Nah, perbandingan segitiga itu baik sinus, kosinus, atau tangen, kita biasa menyebutnya seperti ini. Gambarnya anggap saya sama ya. Ini depan, ini miring. Oh, ini sudutnya dulu ya.
ini samping miring, yang ini samping. Sinus adalah perbandingan dari depan berbanding miring, demi. Kosinus adalah perbandingan samping dan miring, demi, sami, dan tangen adalah perbandingan depan dengan samping. Selain demi, sami, desa, ada lagi lawannya. Lawan dari sin adalah kosek, kosekan. Lawan dari kos adalah apa namanya? Kos. Lawan dari kos lupa saya. Lawan dari tangen kotan, kosek, kosekan. Lawannya adalah sekan. Oke, namanya sekan. Maaf ya, hampir lupa tadi. Jadi ada sin, kos, tangen. Kosekan adalah lawan dari sin. Tadi demi, dia mide. Nah, lawan dari kos, sami, itu sekan, yaitu misa. Nah, lawan dari tangen, dari desa adalah sade. Gitu ya. Nah, ini wajib dihafal ya. Sin, demi, sami, desa. Lawannya kosek, sekan, kotan. Lawannya aja dari demi, mide, sami, misa, desa, sade. Nah, maka misalnya Bapak punya sebuah segitiga siku-siku gitu ya. Di sini 12 cm, sini 5 cm, ini sudutnya. Tentukan. Misalnya dia minta tentukan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotan. Nah, gitu ya. Maka kita harus cari dulu yang ini. Ini berapa? Yang ini, maka kita akan mencarinya dengan si C didapat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A-nya yang mana? A-nya yang bawah, B-nya yang ini ya. Nah, A-nya berarti 12 kuadrat. Sebenarnya A sama B kebalik, nggak apa-apa teman-teman. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 ditambah 5 kali 5, 25 ya. 169. C adalah akar dari 169, yaitu 13. Maka ini 13 cm. Nah, dari sini kita lihat dulu. Ini namanya depan. Ini namanya samping. Yang ini namanya miring. Nah, sekarang gampang nih. Berarti kita udah punya. Depannya adalah 5 cm. Sampingnya 12 cm dan miringnya 13 cm. Gampang ya anak-anak ya. Depannya 5, sampingnya 12, miringnya 13. Nah, yang ditanya apa? Sin, kos, tangen. Sin, kos, tangen, kosekan, sekan, dan kotan. Sin apa tadi? Demi, sami, desa. Demi, sami, desa. Kosekan, mide, misa. Dibalik aja yang kiri ya, sade. Nah, kita isi. Demi, depannya 5, miringnya 13. Maka sinusnya adalah 5/13. Gampang ya. Kosinusnya samping sama miring, yaitu 12/13. Tangennya depan sama samping, 5/12. Depannya 5, sampingnya 12. Ini balikannya aja. 13/5, 13/12, dan terakhir 12/5. Hanya seperti itu saja ya anak-anak ya untuk perbandingan antara setiap sisi dalam trigonometri. Awal memang masih gampang, saya harap kalian tetap ngikutin karena berikutnya masuk ke sudut istimewa dan itu jauh lebih sulit. Pokoknya nggak boleh ketinggalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.